Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dr. Anda Sri Hartati, Guru MTS Negeri 5 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi bagian 1. Apa yang akan kita pelajari? 1. Mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi. 2. Menceritakan kembali teks cerita fantasi. Unsur teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan cerita yang berasal dari imajinasi atau khayalan penulis dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Fantasi dibagi menjadi 2 bagian, fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Contoh fantasi aktif adalah fantasi seorang pelukis. Contoh fantasi pasif adalah fantasi ketika melamun. Unsur teks cerita fantasi. 1. Alur. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Amanat. 4. Latar. 5. Tema. 1. Alur. Alur merupakan bagaimana rangkaian peristiwa itu terjadi dalam dimensi waktu. Alur dapat berupa 1. Alur maju, apabila cerita terus berkembang ke waktu selanjutnya. 2. Alur mundur, apabila cerita merupakan cuplikan peristiwa masa lalu. 3. Alur campuran, apabila cerita menggabungkan alur maju dan alur mundur. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan karakter yang ada pada cerita tersebut. Penokohan merupakan watak yang diberikan penulis kepada setiap tokoh. Contoh: serial SpongeBob SquarePants. Tokoh SpongeBob SquarePants. Penokohan: ceria, bekerja keras, mudah bergaul. Tokoh Patrick Star. Penokohan: setia kawan, selalu beruntung. Tokoh Squidward Tentacles. Penokohan: memiliki jiwa seni, pemarah. 3. Amanat. Amanat merupakan pesan yang bisa kita ambil dari cerita fantasi. Contoh pada serial SpongeBob. Kita harus tetap mensyukuri apapun yang terjadi seperti SpongeBob. 4. Latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat. Latar tempat merupakan tempat di mana cerita terjadi. Latar tempat serial SpongeBob adalah kota Bikini Bottom. Latar waktu. Latar waktu merupakan waktu kapan cerita itu terjadi. Bisa siang hari, bisa malam hari. Latar suasana. Latar suasana merupakan bagaimana suasana ketika cerita terjadi. Suasana dapat bahagia, sedih, menegangkan, mengharukan, menyeramkan, dan lain sebagainya. 5. Tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari suatu cerita. Contoh tema serial SpongeBob adalah persahabatan. Ciri umum teks cerita fantasi. 1. Ada keajaiban. 2. Ide cerita terbuka. 3. Menggunakan berbagai latar. 4. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. 6. Bahasa yang variatif. 1. Ada keajaiban.
Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal misterius atau ajaib yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat dijadikan sesuatu yang biasa terjadi. Air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. 2. Ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. Ide berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal penulis. Tema cerita fantasi. 1. Magic. Seseorang yang memiliki kemampuan sihir. 3. Ferraverto. Ferraverto. Finite incantato! Expelliarmus. Inverte status. Serpent sortia. Volate ascendere! Impera Ivanaska. Wingardium Leviosa. 2. Supranatural. Makhluk yang berasal dari dunia lain. Tiga. Futuristik. Dunia yang diciptakan dari perkembangan teknologi. Tiga. Menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar. 1. Dalam kehidupan sehari-hari. 2. Latar yang tidak ada pada kehidupan nyata. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menerobos dimensi ruang dan waktu. Empat. Tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik. 1. Tokoh memiliki kesaktian tertentu.
Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Dua tokoh mengalami peristiwa misterius. Ini emang apaan yang salah sih sama nih Tumblr? Orang cakep begini juga. Tiga tokoh mengalami kejadian lintas waktu. Zaman batu pasti asik ya. Karena tidak perlu sekolah, aku bisa tidur kapan saja. Kalau lapar, bebas makan sampai kenyang. Yang terpenting kita bisa bermain dimanapun. Pasti seru. Berangkat. Oke, kita sudah sampai. Tidak salah lagi, ini dia. Tanahnya luas, udaranya enak. 5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Bahasa yang variatif. Menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. Variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif ekspresif. Menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total apabila semua yang terdapat pada cerita tersebut tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan apabila masih menggunakan nama atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments you will pass through these doors and join your classmates. Hotel Zaman Batu. Wah, untuk apa sih harus ada yang namanya PR segala? Kenapa juga harus belajar? Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sejaman adalah latar yang digunakan satu masa, bisa masa kini saja, bisa masa lalu, bisa masa yang akan datang. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Apabila menggunakan dua latar waktu yang berbeda, bisa masa kini dengan masa lalu, bisa masa kini dengan masa yang akan datang. Zaman batu pasti asik ya. Karena tidak perlu sekolah, aku bisa tidur kapan saja. Kalau lapar, bebas makan sampai kenyang. Yang terpenting kita bisa bermain dimanapun. Setelah kalian menyaksikan tayangan-tayangan tadi, sekarang waktunya latihan. Bacalah cerita Ruang Dimensi Alpha di buku paket halaman 54. Kemudian tentukan 1. Alur cerita tersebut, 2. Tokoh dan penokohannya, 3. Amanatnya, 4. Latar tempatnya, 5. Latar waktunya, 6. Latar suasana, 7. Jenis cerita fantasi total atau irisan, 8. Jenis cerita fantasi sejaman atau lintas waktu. Kemudian kirimkan melalui link Google Form yang akan diberikan setelah tayangan ini. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi channel ini untuk video pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Semoga kalian dalam
diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.